Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Fauzia dengan NIM 12301240966. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, dalam proses pembelajaran, seringkali peserta didik hanya menerima materi secara pasif melalui penjelasan guru. Padahal, pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan terlibat dalam proses belajar. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL. Nah, untuk definisi Project Based Learning atau PJBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar melalui penyelesaian suatu proyek. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya mempelajari teori saja, akan tetapi juga terlibat dalam mencari informasi, memecahkan masalah, bekerja sama dengan teman, serta menghasilkan suatu produk atau karya yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Nah, melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Adapun untuk tujuannya, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk peserta didik. Selain itu, model pembelajaran ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan pemecahan masalah, mengembangkan keterampilan kerjasama, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga membantu peserta didik menghubungkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami materi saja secara teoritis, akan tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Untuk karakteristik Project Based Learning, ini memiliki beberapa karakteristik utama nih. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Untuk yang kedua, proyek menjadi inti dari kegiatan pembelajaran. Ketiga, pelajaran berorientasi pada pemecahan masalah. Dan untuk karakteristik yang keempat, yaitu untuk menghasilkan produk atau karya nyata sebagai hasil belajar. Dan untuk yang terakhir, yaitu mendorong kolaborasi serta komunikasi antar peserta didik. Karakteristik tersebut menjadikan PJBL sebagai model pembelajaran yang aktif dan berorientasi pada pengalaman belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah PJBL. Dalam penerapannya, Project Based Learning ini memiliki 6 langkah utama. Langkah pertama adalah yaitu menentukan pertanyaan atau masalah mendasar yang akan menjadi fokus proyek. Langkah kedua yaitu menyusun perencanaan proyek yang akan dikerjakan. Lalu langkah yang ketiga yaitu membuat jadwal pelaksanaan proyek supaya kegiatan pembelajaran berjalan secara terstruktur. Langkah keempat yaitu guru memantau perkembangan proyek yang sedang dikerjakan oleh peserta didik. Langkah kelima adalah melakukan penilaian terhadap hasil proyek yang telah dibuat. Dan untuk langkah yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi serta refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan PJBL. Yang pertama, ada kelebihan PJBL. PJBL ini memiliki berbagai kelebihan utama. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih aktif dan menarik. Nah, model pembelajaran ini dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar, meningkatkan kreativitas, serta melatih kemampuan berpikir kritis, karena mereka langsung terjun melalui proyek tersebut. Selain itu, PJBL juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga kerjasama antar peserta didik, karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Jadi, pemahaman terhadap materi pun menjadi lebih mendalam dan bermakna. Adapun untuk kekurangannya, meskipun PJBL ini memiliki banyak kelebihan, selain itu juga di sisi lain, PJBL juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi pelaksanaannya itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan metode pembelajaran yang lainnya. Selain itu diperlukan persiapan yang lebih matang, baik itu dari guru maupun dari peserta didiknya.
Nah, model ini juga membutuhkan fasilitas yang mendukung, yang memadai, dan kemampuan guru pun dalam mengelola kelas agar proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu. Untuk selanjutnya ada implementasi sederhana PJBL pada mata pelajaran fikih. Nah, materi yang diangkat yaitu tata cara wudhu yang benar. Sebagai contoh penerapan project based learning dalam mata pelajaran fikih, guru dapat menggunakan materi tentang tata cara wudhu yang benar. Pada tahap awal, guru bisa menjelaskan materi mengenai syarat, rukun, dan tata cara berwudhu. Selain itu, peserta didik juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat proyek berupa poster edukasi, atau video sederhana tentang langkah-langkah wudhu yang benar berdasarkan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan, kemudian menyusun dan menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Setelah proyek selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Nah, untuk gurunya kemudian memberikan umpan balik dan melakukan refleksi bersama peserta didik. Jadi, melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memahami teori tentang wudhu saja, akan tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuannya dalam bentuk karya yang kreatif dan bermanfaat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan barusan, dapat disimpulkan bahwa Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif melalui pengerjaan suatu proyek. Model ini mampu meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan kerjasama serta pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dengan penerapan yang tepat, PJBL dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang efektif untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan bermakna tentunya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.